wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sahla Syapina Apriandari dengan NIM 2232011028. Dibuatnya video ini untuk memenuhi tugas akhir, yaitu ujian akhir semester dengan mata kuliah Alternative Dispute Resolution dan dosen pengampu oleh Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH. Kepada yang terhormat, Ibu Eriska Ginalita Dwi Putri SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Alternative Dispute Resolution serta rekan-rekan sejawat yang saya banggakan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai peran mediasi dan arbitrase dalam penyelesaian sengketa menurut hukum Islam. Nah, pentingnya penyelesaian sengketa dalam masyarakat itu sangat berkaitan dengan prinsip-prinsip hukum Islam, yang dimana cara menyelesaikannya atau penyelesaian perselisihan itu merupakan aspek penting dalam menjaga stabilitas dan ketertiban sosial, yang dimana kita mengarah kepada hukum Islam yang sudah dijelaskan dari banyaknya dalil-dalil Al-Quran juga yang menjelaskan bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk bagaimana cara menyelesaikan perselisihan atau suatu masalah dengan cara mediasi atau pendekatan gitu. Lalu berkaitan dengan prinsip hukum Islam yang dimana mediasi dan arbitrase itu sudah ada dalam dalil Al-Quran pun dijelaskan bahwa bagaimana cara menyelesaikan masalah itu dengan cara mediasi dan arbitrase. Nah, penyelesaian sengketa dalam konteks hukum tata negara Islam memegang peranan penting atau yang sangat krusial gitu ya dalam menciptakan keadilan dan stabilitas masyarakat, yang dimana kita balik lagi hukum Islam itu mengajarkan kepada kita semua untuk cinta damai atau bagaimana sih cara menyelesaikan masalah itu dengan cara baik-baik, yaitu berupa mediasi dan arbitrase. Nah, melalui mediasi dan arbitrase ini, mekanisme penyelesaian sengketanya itu sudah ada dalam prinsip-prinsip etika dan keadilan Islam, yang dimana kita tuh mengacu pada prinsip-prinsip etika cara penyelesaian sengketanya tuh dengan melalui mediasi. Dalam kerangka hukum Islam, arbitrase ini tuh merujuk kepada bagaimana sih mekanisme penyelesaian sengketa itu sendiri. Di sini tuh bisa melibatkan pihak ketiga yang bisa disebut sebagai arbitrator atau hakim arbitrase, yang dimana pihak yang terlibat dalam sengketa itu telah menyetujui atau menyerahkan penyelesaian sengketa kepada arbitrator, lalu kemudian memberikan putusan yang bersifat final dan mengikat. Jadi setelah pihak yang bersangkutan telah memberikan kepada arbitrator, maka arbitrator memberikan putusan yang sifatnya itu mengikat dan final, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Nah, setelah pemberian putusan ini, arbitrase mempertimbangkan bukti beserta argumen kedua belah pihak, lalu arbitrator mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat tadi. Nah, putusan sengketa ini tuh bisa mencakup ganti rugi atau pembagian kerugian atau tindakan lain yang dianggap tepat. Jadi bisa itu ganti rugi atau pembagian kerugian atau yang tindakan lain yang dianggap tepat oleh arbitrator tadi. Pengakuan dari penegakan ini memiliki kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan. Jadi walaupun sifatnya mediasi atau arbitrase ini, tapi kekuatannya tuh sama persis seperti di pengadilan, yang dimana sama-sama putusannya tuh mengikat dan final tidak bisa diganggu-gugat lagi. Nah, dengan adanya mediasi ini atau musyawarah bisa menciptakan suatu putusan yang adil dan hormat kepada kedua belah pihak, karena secara tidak langsung musyawarah itu atau mediasi itu bisa berargumen dengan secara bebas gitu ya. Dalam artian mereka bisa memberikan argumen-argumen beserta bukti-bukti yang mereka punya secara damai, secara adil dan secara hormat,
tidak ada sampai perkelahian atau apa segala macam, karena dalam Islam juga kan sudah ditekankan bahwa yang namanya mediasi itu atau musyawarah itu antara kedua belah pihak melakukan atau memberikan argumennya satu sama lain gitu. Dalam proses mediasi ini juga bisa membuat kesenjangan waktu atau waktu menjadi lebih efisien, yang dimana kan sudah ditekankan dalam Islam juga, dimana tidak perlu bertele-tele atau tidak perlu sampai lama prosesnya, tapi cepat, efisien, namun efektif juga gitu untuk menyelesaikan suatu sengketa atau masalah. Dengan demikian, kesesuaian arbitrase ini dengan prinsip-prinsip penyelesaian yang adil, netral, dan sesuai dengan nilai-nilai etika Islam. Lalu proses ini juga memberikan alternatif yang berkeadilan bagi pihak yang bersengketa, serta mencerminkan semangat musyawarah dan penyelesaian damai dalam Islam yang tadi sudah saya jelaskan juga. Jadi sebenarnya dengan kita memilih untuk menyelesaikan sengketa dengan cara mediasi itu sudah menjadi cara paling terakhir atau cara paling ampuh mungkin ya untuk bisa mendamaikan antara kedua belah pihak yang bersangkutan. Walaupun mungkin mereka bersengketa, tetapi dengan cara penyelesaian mediasi ini tuh bisa menjadi salah satu cara yang paling efektif gitu di antara dari segi soal waktunya dan efisien itu untuk bisa dilakukan di mana saja, walaupun memang sifatnya tidak formal, tetapi ini bisa mempersingkat waktu untuk cepat membereskan suatu masalah atau suatu penyelesaian sengketa itu tadi. Dan jangan lupa untuk menganut dari apa yang kita anut, yaitu menurut hukum Islam tadi. Jadi gimana kita mempraktekkan gitu atau merealisasikan apa saja sih yang ada dalam Al-Quran tadi untuk kita realisasikan dengan cara mediasi, yaitu bermusyawarah dengan cara netral, seadil-adilnya, dan secara damai untuk kedua belah pihak atau pihak yang bersangkutan mengenai penyelesaian sengketa tadi. Nah, walaupun arbitrase dan mediasi itu menjadi salah satu cara untuk penyelesaian sengketa yang terakhir atau secara baik-baik, tetapi mereka ini mempunyai dua perbandingan yang berbeda. Yang dimana kalau mediasi itu kan merujuk kepada kita berdiskusi, memberikan argumen-argumen itu secara bebas atau secara yaitu tidak formal. Kalau arbitrase itu memiliki mekanisme dengan arbitrase tadi, yaitu mediatornya arbitrase, yang dimana diputuskan oleh hakim arbitrase dan keputusannya itu final dan mengikat. Sedangkan kan kalau mediasi itu hanya kita untuk memberikan argumen satu sama lain, berdiskusi secara bebas gitu kan, memberikan bukti-bukti, lalu dengan netral, lalu berakhir dengan damai atau secara baik-baik. Begitupun arbitrase juga sama, secara baik-baik. Namun kalau arbitrase itu ada mediatornya gitu ya, yang disebut arbitrator tadi, atau hakim arbitrase tadi. Jadi yang memberikan putusan secara final dan mengikat, tidak bisa diganggu-gugat lagi. Walaupun sifatnya tidak formal, tetapi putusan tersebut juga sama stratanya dengan kita di pengadilan biasa gitu. Jadi putusannya sama-sama kuat dan tidak bisa diganggu-gugat lagi. Sekarang yang jadi pertanyaan, ada nggak sih atau apakah sudah pernah dilakukannya mediasi arbitrase ini di kehidupan kita? Tentunya sudah. Contohnya itu di negara Arab Saudi, yang dimana mereka sudah mengimplementasikan bagaimana cara mediasi itu untuk menyelesaikan sengketa. Karena mediasi di negara mereka itu sudah menjadi bagian integral dari upaya penyelesaian sengketa tadi, dimana pusat resolusi sengketa komersil di Arab Saudi itu menyediakan layanan mediasi yang diarahkan oleh mediator yang berpengalaman dan ahli dalam hukum Islam. Jadi memang sudah ada dan sudah untuk diajukannya pun mereka tinggal mengajukan kepada layanan tersebut. Nah, ada salah satu studi kasusnya, yaitu melibatkan sengketa bisnis antara dua perusahaan melalui mediasi. Lalu pihak yang bersengketa itu berhasil mencapai kesepakatannya terkait pembagian keuntungan dan tanggung jawab masing-masing.
lalu pihak tanpa harus melibatkan proses litigasi yang lebih panjang. Jadi mereka dengan cara mengajukan proses penyelesaian sengketa dengan cara mediasi itu agar tidak melakukan atau melanjutkan ke proses litigasi yang dimana itu kan lebih panjang dan lebih rumit lagi. Makanya mereka memilih untuk mediasi karena mereka ingin mencapai kecapaian itu pembagiannya yang adil gitu, serta mediasinya tuh bisa menjelaskan atau memberikan argumen-argumen tadi secara netral juga orang-orangnya. Jadi mereka memilih untuk mediasi. Maka, mediasi di Arab Saudi juga menekankan tentu prinsip-prinsip hukum Islam dong, karena namanya kita sebagai umat Muslim kita harus menerapkan apa itu yang kita pegang, yaitu Islam. Jadi kita harus melihat dan berkaca kepada dalil-dalil Al-Quran, dan kita harus mengimplementasikan gitu bagaimana sih cara menyelesaikan sengketa itu menurut hukum Islam itu seperti apa. Maka kita sebagai umat Islam harus bisa menyelesaikan suatu masalah atau penyelesaian sengketa melalui mediasi itu tadi. Karena mediasi di sini tuh memiliki keuntungan dan tanggung jawabnya tuh yang sangat-sangat adil gitu. Jadi mereka tidak ada kerugian atau tidak ada apapun itu. Jadi mereka dapat putusan itu secara seadil-adilnya. Nah, kalau contoh implementasi dari arbitrase tersendiri itu ada di negara Malaysia. Contohnya ada 2 bank, mereka melakukan cara penyelesaian sengketanya itu dengan arbitrase atau lewat arbitrator tadi, yaitu mediatornya. Kenapa mereka melakukan itu? Karena mediator itu memiliki kemampuan atau pengetahuan mendalam mengenai tentang hukum Islam, dan keuangan pun mengeluarkan keputusan yang mengikat, mencakup pembagian keuntungan dan tanggung jawab keuangan itu tadi. Apalagi masalah bank ya gitu loh, masalah uang yang dimana memang harus dipertanggungjawabkan. Maka dari itu mereka lebih memilih untuk arbitrase melewat atau mediator tadi gitu untuk menyelesaikan penyelesaian sengketa tersebut. Nah, proses arbitrase di AIAC Malaysia ini tuh mencerminkan pendekatan yang terstruktur, adil, dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam dalam menyelesaikan sengketa keuangan yang kompleks tentunya. Apalagi masalah uang yang pasti bakal sensitif dan pasti bakal dicari-cari segala macem, mereka memilih untuk arbitrase tadi. Tetapi ada juga tantangan kurangnya kesadaran kali ya, karena mungkin masih jarang juga orang-orang yang memakai penyelesaian sengketa itu dengan mediasi dan arbitrase. Nah, tentunya dalam cara mediasi serta arbitrase itu memiliki tantangan tersendiri, yaitu kurangnya kesadaran dan pendidikan hukum Islam dari beberapa pihak yang mungkin kurang akrab dengan prinsip-prinsip hukum Islam atau kurang memiliki pemahaman mendalam tentang mediasi dan arbitrase. Sebagai alternatif penyelesaian sengketa, solusi pendidikan dan sosialisasi mengenai prinsip-prinsip hukum Islam serta manfaat mediasi dan arbitrase itu perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran di masyarakat. Memang betul yang dimana kita sebagai masyarakat itu harus tahu bagaimana sih cara menyelesaikan sengketa itu tanpa harus ke pengadilan. Ada caranya, yaitu melalui mediasi serta arbitrase tadi. Namun karena kurangnya sosialisasi, kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap mediasi dan arbitrase, jadi mereka semua tuh masih kurang pemahamannya mengenai mediasi dan arbitrase tersebut. Jadi kesimpulannya, penyelesaian sengketa, mediasi dan arbitrase itu menjadi fondasi utama ya untuk menyelesaikan masalah di sini. Karena dilakukannya secara mediasi dan arbitrase itu sudah mencapai norma-norma atau prinsip-prinsip dari hukum Islam tadi, yaitu ada keadilan, ada kedamaian, ada lagi untuk
stabilitas dari masyarakat tadi yang mereka itu lebih mempercayai atau lebih memilih mediasi serta arbitrase karena tidak mau mencapai titik di litigasi atau lebih panjang tadi. Karena secara mediasi dan arbitrase pun sama seperti di pengadilan, yang dimana mereka mempunyai peranan penting untuk mencapai titik penyelesaian sengketa itu tadi. Dan pastinya menganut pada prinsip-prinsip hukum Islam yang memberikan panduan yang adil dan memastikan bahwa hasil penyelesaian sengketa itu mencerminkan nilai-nilai Islam tentunya, serta adanya tantangan dan peluang implementasi mediasi dari arbitrase tadi. Kalau dalam konteks hukum tata negara Islam itu pasti tidak lepas dari tantangan dan peluang, yang dimana tantangannya itu tadi masih banyak orang kurang paham bagaimana caranya mediasi dan arbitrase tadi, dan peluangnya juga menggunakan cara atau metode mediasi serta arbitrase itu sangat banyak, dan menjadikan itu tempat yang gak perlu jauh-jauh ke pengadilan gitu. Maksudnya secara mediasi dan arbitrase juga sudah bisa diselesaikan masalahnya. Nah, sementara peluang itu juga mencakup potensi untuk menciptakan sistem penyelesaian sengketa yang lebih efektif dan sesuai dengan nilai-nilai Islam tadi. Dengan memahami dan menghormati prinsip-prinsip Islam, mediasi dan arbitrasi juga dapat menjadi instrumen yang kuat dalam menciptakan penyelesaian sengketa yang adil atau secara seadil-adilnya. Yang dimana mediasi dan arbitrasi ini sudah cocok untuk kita gunakan bila ada pihak-pihak yang bersengketa karena sudah mencapai titik yang sesuai dengan hukum Islam tadi. Karena kita sudah pasti, dan kita sebagai umat muslim, jadi kita harus menggunakan atau mengimplementasikan apa yang sudah kita ketahui dalam hidup kita dengan sehari-hari kita. Kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.